Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan tentang energi konvensional dan non-konvensional beserta tantangan dan clean energinya. Nama saya Aditya Nanda dengan NIM 07321000003 dari kelas A Teknik Pertambangan, dan ini kelompok saya. Nama saya Ahmad Erlangga dengan NIM 00730021004 dari Teknik Pertambangan kelas A. Halo, nama saya Albert William Dion dengan NIM 07300210005 kelas A Teknik Pertambangan. Halo, perkenalkan nama saya Arjun Maulana dengan NIM 07300210006 kelas A Teknik Tambang 2021. Perkenalkan, nama saya Radifan Ahmad, NIM 07300210038 kelas B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulan Cahaya Putri dengan NIM 0730021000044 dari kelas B Teknik Pertambangan. Energi konvensional. Apa itu energi konvensional? Jadi, energi konvensional itu adalah sumber energi mentah yang belum tersentuh oleh teknologi yang ada atau belum diubah menjadi energi yang praktis. Dan energi ini jumlahnya terbatas, cepat atau lambat pasti akan habis dan berbahaya bagi lingkungan. Kenapa energi konvensional tidak dapat diperbaharui? Karena energi ini tidak dapat beregenerasi dalam waktu yang singkat. Lalu, energi ini akan berdampak buruk untuk lingkungan karena dapat menimbulkan polusi udara, air, dan tangan yang berdampak langsung pada kelangsungan makhluk hidup. Jadi ada beberapa contoh energi konvensional. Salah satunya adalah minyak bumi seperti bensin yang ada di SPBU, gas alam seperti LPG atau liquid petroleum gas, dan batu bara seperti yang ada pada kandungan semen. Saya Wulan Cahaya Putri dari kelompok 2 akan menyebutkan beberapa contoh dari energi konvensional. Yang pertama ada minyak bumi. Minyak bumi contohnya seperti bensin yang ada di SPBU, lalu gas alam contohnya seperti LPG atau liquid petroleum gas, dan batu bara contohnya seperti yang ada di kandungan semen. Terima kasih. Assalamualaikum. Atau hasil energi konvensional. Sumber energi non-konvensional disebut juga sebagai sumber energi yang dapat diperbarui, dan sumber energi ini termasuk dalam kategori non-fosil. Sumber energi non-konvensional disebut juga sebagai sumber energi yang diciptakan alami, seperti matahari, angin, dan air. Sumber energi non-konvensional. Sumber energi non-konvensional ini bisa dibilang dengan sumber energi yang baru dan terbarukan. Karena sumber energi ini sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya ada matahari, air, angin, dan panas bumi, biogas, dan biomasa. Nah, yang pertama tuh energi matahari. Energi matahari itu kita bisa manfaatkan cahaya mataharinya. Cahaya matahari ini bisa digunakan sebagai pembangkit listrik melalui turbin. Yang kedua ada energi angin. Angin itu adalah udara yang ada kecepatan suhunya. Nah, ini bisa digunakan sebagai kincir angin sebagai pembangkit listrik menggunakan generator listrik. Yang ketiga ada air, sama halnya dengan energi angin menggunakan kincir, yaitu kincir air bisa digunakan sebagai pembangkit listrik. Ada juga biogas dan biomasa. Biogas ini bisa digunakan dari limbah-limbah sampah masyarakat yang diuraikan melalui bakteri. Nah, ini adalah contoh sumber energi matahari. Nah, ini juga merupakan contoh sumber energi air. Dan ini adalah contoh sumber energi angin.
Tantangan pengembangan energi di masa depan. Tantangan pengembangan energi di masa depan meliputi tantangan energi konvensional dan tantangan energi non-konvensional. Pada umumnya, tantangan energi konvensional salah satunya menyangkut mengenai bahan bakar gas, di mana kendala utamanya adalah kurangnya ketersediaan infrastruktur distribusi atau pengangkutan, sehingga pemerintah seharusnya perlu menetapkan kebijakan pipanisasi gas yang menghubungkan ladang gas dan sentra industri nasional. Selama ini, pembangunan pipa gas selalu berorientasi pada ekspor dan kurang memperhatikan pada kawasan industri, terutama yang beralokasi di dekat wilayah eksplorasi gas alam. Salah satu contoh kasus utamanya adalah kasus kekurangan gas yang terjadi pada pembangkit listrik gas di wilayah Belawan, Sumatera Utara. Kurangnya pasokan harusnya tidak terjadi apabila pemerintah dari dulu telah menetapkan rencana dan strategi untuk menyambungkan kembali pipa dari ladang gas Arun di Aceh ke pembangkit listrik tersebut. Maka dari itu, kurangnya infrastruktur distribusi atau pengangkutan gas alam menyebabkan hilangnya kesempatan dalam memanfaatkan gas alam yang ada. Selanjutnya, tantangan energi non-konvensional. Tantangan energi non-konvensional utamanya adalah kurang kompetitif. Tantangan energi non-konvensional antara lain LCOE, Levelized Cost of Electricity, atau biaya listrik rata-rata masih sangat tinggi dibandingkan listrik yang dihasilkan dari bahan bakar fosil. Kemudian, dari segi sumber daya manusia, kesiapan SDM juga perlu ditingkatkan untuk mencapai keterampilan tenaga kerja dalam pengoperasian dan pemeliharaan teknologi non-konvensional. Peraturan yang tidak konsisten akan menghambat perkembangan energi non-konvensional, khususnya di Indonesia ini. Oleh karena itu, perlu adanya penyempurnaan kebijakan seperti dalam hal manajemen risiko proyek, pembiayaan, dan rendahnya insentif. Apabila dinamika penyempurnaan kebijakan dapat berjalan secara konsisten, maka pandangan para investor terhadap energi non-konvensional juga akan meningkat. Clean energy. Bahan bakar berkualitas memiliki formula aditif khusus, yakni anti karat, untuk mencegah korosi. Kemudian terdapat juga deterjen yang berfungsi untuk membersihkan deposit di ruang pembakaran sehingga dapat menghasilkan pembakaran yang sempurna dan efisien. Dan demulsifier untuk menjaga bahan bakar agar tidak berkontaminasi dengan air. Dengan kandungan aditif itu, produk bensin dengan angka oktan di atas 90 tersebut bisa menghasilkan pembakaran yang sempurna, sehingga menghasilkan emisi gas buang yang lebih sedikit. Udara bersih menjadi salah satu kunci kepedulian saat ini. Pasalnya, udara bersih dapat meningkatkan kesehatan masyarakat, terlebih di masa pandemi COVID-19. Sebagai informasi, tahap 1 pembatasan sosial berskala besar atau PSBB pada awal tahun 2020 berhasil menurunkan tingkat pencemaran udara terutama di daerah ibu kota Jakarta. Terima kasih. Oke, sekian video tentang energi konvensional dan energi non-konvensional dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kurang lebihnya. Sekian, terima kasih.